Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan apa-apa aja sih yang telah kami dapat dari cuplikan di awal. Nah, sudah terbayangkan apa-apa yang telah kami lakukan? Sesuai dengan tema hari ini, kita membahas tentang hasil survei pembangunan ruko dengan mata kuliah struktur beton bertulang dengan dosen pengampu Pak Melandi Purwandito. Sebelum kami membahas tentang hasil-hasil apa aja yang telah kami survei, alangkah baiknya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang sangat luar biasa berkontribusi pada mata kuliah struktur beton bertulang. Nah, pembuatan laporan tentang survei kontribusi bangunan beton yang bertujuan untuk memenuhi tugas minggu kelima mata kuliah struktur beton bertulang Unit 1 pada Prodi Teknik Sipil Universitas Samudra. Pada gambar yang telah kami paparkan, terlihat bangunan ruko 2 lantai yang masih dalam tahap pembangunan. Kami ingin belajar lebih dalam tentang apa-apa aja sih ilmu yang kami dapatkan setelah survei bangunan kali ini. Titik lokasi survei kali ini berada di Jalan Pasar Ikan Kota Langsa, Gampong Blang, Kecamatan Kota Langsa, Provinsi Aceh. Pertama-tama kalian harus tahu nih, konstruksi beton memerlukan semen dan bahan bangunan beton seperti fly ash, semen tanur tinggi, terdapat 2 agregat halus dan kasar, air dan bahan campuran lainnya. Beton adalah salah satu bahan bangunan yang paling umum digunakan di dunia. Alasannya, bahan baku dasar pembuatan beton sangat mudah didapatin. Beton relatif awet dan tahan lama, juga mudah dibentuk, dan beton juga digunakan sebagai fondasi trotoar, pipa, bangunan arsitektur lainnya. Adapun alasan kami melakukan survei bertujuan untuk mengetahui suatu proses pembangunan dengan struktur beton secara langsung. Dengan melihat di lapangan atau keadaan secara nyata, kita bisa belajar sambil melihat secara langsung, bukan sekedar teori saja. Dengan itu, mahasiswa dapat meneliti dan belajar bagaimana struktur beton itu bekerja untuk menopang bangunan dan atap. Selain itu, mahasiswa bisa memahami bagaimana cara mengerjakan konstruksi beton yang sudah dipraktekkan oleh tukang. Komposisi campuran atau bahan: 1 sak semen, 2 sak pasir, dan 2 sak kerikil. Cara membengkokkan besi dengan melakukan berbagai proses pembengkokan besi dengan melakukan besi tekuk V, besi U bengkok, dan pembengkokan putar besi. Pelat lantai. Pelat ialah bagian struktur yang terletak paling atas, di mana pelat dipastikan berhubungan langsung dengan beban yang akan ditumpuh seperti beban penghuni dan barang-barang pada rumah. Beban dari pelat akan disalurkan ke balok serta diteruskan ke kolom hingga menggunakan pondasi. Pelat sendiri ialah komponen struktur yang berbentuk lembaran dan luas apabila dibandingkan komponen struktur lainnya. Pelat memiliki ketebalan yang tipis. Fungsi lainnya biasa digunakan sebagai penahan beban lantai 2 dengan tebal 12 cm. Kolom sebagai komponen struktur beton atas untuk melanjutkan beban dari struktur bagian atas menuju struktur bagian dalam. Bisa diartikan juga komponen yang menyalurkan beban yang dipikul dari balok serta plat seperti beban atap dan rangka atap ke pondasi bawahnya. Buat bangunan dan rumah 2 lantai, pembuatan struktur kolom yang kuat dan kokoh juga mutlak diperlukan sebab kolom merupakan struktur paling penting dalam meneruskan beban lantai beton itu sendiri. Juga beban calon penghuni serta barang-barang yang akan ditempatkan pada lantai atasnya. Saat mendesain letak kolom, perlu dipertimbangkan supaya jarak antara kolom satu dengan lainnya tidak terlalu lebar. Hal ini perlu dilakukan agar bentang balok tidak terlalu panjang sehingga terhemat dimensi balok. Kemudian balok adalah bagian dari struktur yang menghubungkan antara kolom satu dengan yang lainnya sehingga menjadi suatu kesatuan struktur. Fungsi utama balok adalah memikul beban plat yang direncanakan yang kemudian disalurkan ke kolom dan pondasi di bawahnya. Tanpa perhitungan struktur dimensi balok, buat bangunan sederhana dapat dirancang dengan lebar 30 cm dan tinggi 30 cm. Pada desain balok bentang yang dirancang jangan terlalu panjang.
sebab akan sangat berpengaruh pada dimensi balok tersebut, di mana semakin panjang bentang balok maka berasal perhitungan struktur akan semakin besar pula dimensi balok tadi, dan yang pasti makin banyak memerlukan dimensi pembesian di dalam. Kolom dan balok yang dipakai berukuran 30 dikali 30, yaitu 30 panjang dan 30 lebar atau tinggi, dan menggunakan tulangan pokok 8 batang dengan besi berdiameter 12. Kemudian tulangan sengkang atau biasa orang lapangan menyebutnya begel menggunakan besi berdiameter 8 dengan jarak antar begelnya yaitu 100 mm atau 10 cm, dan jarak selimut betonnya yaitu 40 mm atau 4 cm. Detail peletakan besinya yaitu 3 batang di atas, 2 batang di tengah, dan 3 batang lagi di bawah, dengan jumlah total semuanya ada 8 batang. Kemudian detail penampangnya pada tumpuan awal, lapangan maupun tumpuan akhir sama peletakan besinya, tidak ada bedanya. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan konstruksi beton. Yang pertama adalah kelebihan konstruksi beton. 1. Konstruksi beton kuat menahan gaya tekan serta bersifat tahan terhadap korosi dan pembusukan. Yang kedua, beton segar mudah dicetak sesuai keinginan dan cetakannya juga dapat dipakai lebih dari sekali tergantung dari kualitas cetakan yang dibuat. Yang ketiga, beton segar dapat disemprotkan pada permukaan beton lama yang retak atau diisikan pada beton dalam proses perbaikan. Yang keempat, beton segar dapat dipompa sehingga memungkinkan untuk dituang pada tempat-tempat yang sulit. Yang kelima, beton sudah pasti tahan aus dan tahan bakar. Kedua adalah kekurangan konstruksi beton. 1. Konstruksi beton dianggap tidak mampu menahan gaya tarik sehingga mudah retak. Oleh karena itu, perlu diberikan tulangan baja sebagai penahan gaya tarik. Yang kedua, beton keras masih mempunyai sifat mengembang atau menyusut jika terjadi perubahan suhu, sehingga perlu dibuat dilatasi untuk mencegah terjadinya retakan-retakan. Yang ketiga, untuk mendapatkan beton kedap air yang sempurna, harus dikerjakan dengan teliti dan memberikan bahan tambahan waterproofing. Yang keempat, beton bersifat getas atau tidak ductile, sehingga harus dihitung dengan teliti agar setelah dikompositkan dengan baja tulangan menjadi bersifat ductile, terutama pada struktur tahan gempa. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dengan demikian kami mengakhiri presentasi ini. Terima kasih atas perhatian Anda.